Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai modul 8, yaitu tentang graf bagian yang kedua pada praktikum struktur data. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 9 kelas RA. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai modul 8 ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, yaitu Raihana Delia Putri dengan NIM 123450041, dan ada teman saya yaitu Ikvina Hula Halika dengan NIM 123450076, kemudian ada Kansaanya Fedaliantri dengan NIM 123450099, dan ada Nobel Nizam Fatih Rizky dengan NIM 123450119. Pada modul sebelumnya, kita telah mempelajari apa itu graf. Nah, pada bagian kedua ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai beberapa operasi penting yang ada pada graf, termasuk penelusuran menggunakan BFS, kemudian dengan DFS. Nah, sebelumnya, graf adalah struktur data yang terdiri dari sekumpulan simpul, node atau vertex, dan garis penghubung, edge atau arch, antara simpul-simpul tersebut. Nah, operasi pada graf meliputi manipulasi struktur, atau penambahan atau penghapusan simpul dan garis, dan operasi pencarian atau penelusuran untuk analisis data di dalam graf. Nah, untuk operasi utama pada graf itu meliputi yang pertama ada penambahan simpul atau add vertex. Itu operasi ini digunakan untuk menampilkan simpul baru ke dalam graf. Kemudian penghapusan simpul atau delete vertex itu jika sebuah simpul dihapus, maka semua garis yang terhubung ke simpul tersebut juga akan hilang. Kemudian ada penghapusan garis atau delete edge. Kemudian itu mengenai operasi untuk menghapus hubungan tertentu antara simpul tanpa menghapus simpul itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada pencarian jalur atau search path, yang dimana operasi ini digunakan untuk menemukan jalur antara dua simpul, baik jalur langsung maupun tidak langsung. Seperti yang sebelumnya telah disampaikan, di sini kita akan membahas atau fokus pada dua metode penelusuran pada graf yang sering digunakan, yaitu Breadth First Search atau BFS dan Depth First Search atau DFS. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang BFS. Nah, BFS ini apa sih? Nah, BFS ini digunakan untuk menelusuri graf berdasarkan tingkat atau level order yang dimulai dari simpul awal. Metode ini digunakan untuk menjelajahi semua simpul yang berada di tingkat yang sama sebelum berpindah ke tingkat yang berikutnya. Nah, pada PPT itu terdapat gambar graf yang diberikan, sehingga kalau menggunakan metode BFS itu contoh urutan penelusuran pada graf itu menjadi A, kemudian B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Nah, kemudian jika kita menggunakan metode DFS atau Deep First Search itu kita menelusuri graf secara mendalam atau deepwise menggunakan satu jalur hingga simpul terakhir, lalu kembali untuk menjelajahi jalur lainnya. Nah, sehingga dari graf yang ditampilkan pada PPT, urutan penelusurannya itu menjadi A, B, D, H, E, I, C, F, G, J, K, L. Nah, metode BFS ini metode BFS lah yang cocok untuk pencarian jalur terpendek. Nah, sedangkan DFS ini lebih sering digunakan untuk eksplorasi mendalam seperti deteksi siklus. Nah, demikian penjelasan mengenai graf, operasi ataupun metode penelusurannya. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai beberapa contoh kasus dari graf, terutama tentang metode BFS dan DFS ini. Di sini terdapat dua contoh kasus yang akan kami bahas. Perkenalkan, saya Kansanya Pedaliantri dengan NIM 123450099 dari kelas Praktikum RA. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus yang pertama, yaitu tentang perubahan jaringan transportasi kota, di mana Rani berencana melakukan perjalanan keliling kota dengan rute awal mencakup Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Medan. Namun terjadi perubahan dalam rute ini karena kota Medan dihapus dari jaringan karena jalan menuju kota tersebut tidak dapat diakses akibat bencana alam, dan jalan langsung antara Jakarta dan Yogyakarta ditutup sementara untuk pemeliharaan infrastruktur.
Nah, agar Rani tetap dapat melakukan agenda keliling kota, kita akan menggunakan metode DFS dan BFS untuk menelusuri rute alternatif yang tersedia dalam jaringan transportasi yang telah berubah. Oke, pertama-tama kita punya kelas yang bernama graph. Nah, di dalamnya kita akan menyimpan data graph dalam bentuk dictionary. Kota sebagai node-nya akan menjadi key, sedangkan daftar kota yang terhubung akan menjadi value. Kemudian ada fungsi add vertex, itu digunakan untuk menambahkan kota baru ke dalam graph. Kemudian ada fungsi delete vertex untuk menghapus sebuah kota dari graph. Misalnya, sebuah kota dihapus, maka semua koneksi atau hubungan dari menuju kota itu dan dari kota itu akan dihapus juga. Misalnya kita akan menghapus kota A, maka semua jalan atau hubungan yang menuju ke arah kota A itu akan otomatis hilang. Ada fungsi add edge untuk menambahkan jalan atau hubungan antara dua kota. Sebelumnya kita harus memastikan bahwa kedua kota yang akan kita hubungkan sudah ada di graph sebelum menambahkan hubungan atau jalan tadi. Kemudian selanjutnya ada fungsi delete edge. Ini digunakan untuk menghapus jalan atau hubungan antara dua kota tertentu. Kemudian ada fungsi display graph untuk menampilkan semua kota beserta koneksi atau hubungan antara keduanya dalam bentuk adjacency list. Ini digunakan untuk melihat seluruh jaringan kota. Selanjutnya, kita punya dua metode pencarian. Yang pertama ada DFS stack, menggunakan pendekatan stack, di mana kita menjelajahi jaringan kota secara mendalam sebelum kembali ke simpul atau vertex sebelumnya. Kemudian BFS menggunakan pendekatan antrian atau queue. Ini menjelajahi semua kota yang terhubung langsung atau memiliki koneksi sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. Setelah selesai membuat kelas graph, kita akan membuat graph yang mempresentasikan rute yang akan dilewati Rani dalam berkeliling kota di Indonesia dengan cara menambahkan kota dan jalan penghubungnya. Dimulai dengan membuat objek graph baru bernama kota. Kita akan menambahkan simpul-simpul atau vertex yang mempresentasikan kota di dalam jaringan. Kita menambahkan 5 kota, ada Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Medan, menggunakan fungsi add vertex. Kemudian, kita akan menggunakan fungsi add edge untuk membuat hubungan atau koneksi antar kotanya. Misalnya kita menambahkan jalan atau hubungan antara Jakarta dan Bandung, lalu Bandung dan Surabaya, dan selanjutnya. Kemudian fungsi display graph itu menampilkan graph dalam bentuk adjacency list. Setelah kita menambahkan kota dan juga jalan penghubungnya menggunakan fungsi add vertex dan add edge. Setelah kita membuat graf awal yang mempresentasikan jaringan kota, sekarang kita akan mensimulasikan perubahan dalam jaringan ini. Yang pertama ada, kita akan menghapus kota Medan dari jaringan ini. Karena jalan menuju kota Medan tidak dapat diakses akibat bencana alam. Kita menggunakan fungsi delete vertex untuk menghapus simpul atau vertex kota Medan.
Setelah kita eksekusi, semua jalur yang terhubung ke Kota Medan juga akan otomatis dihapus, baik dari arah Kota Medan ataupun jalan yang menuju Kota Medan. Kemudian kita juga menghapus jalan antara Jakarta dan Yogyakarta, dikarenakan adanya penutupan jalan untuk pemeliharaan infrastruktur. Kita menggunakan metode delete edge untuk menghapus jalan antara Jakarta dan Jogja. Setelah itu, fungsi display graph akan menunjukkan pada kita bagaimana graf yang baru setelah penghapusan Kota Medan dan penghapusan jalan Jakarta dan Jogja dihapus dalam bentuk adjacency list yang telah diperbarui. Kemudian kita menggunakan metode DFS dan BFS untuk menjelajahi jaringan. Yang pertama ada DFS, melakukan penelusuran mendalam terlebih dahulu dimulai dari Jakarta. Kemudian BFS juga melakukan penelusuran secara melebar terlebih dahulu dimulai dari Jakarta juga. Baiklah, setelah input dari source code yang sudah dijelaskan oleh Anya, maka ini adalah output yang dihasilkan. Ketika kita menggunakan fungsi add vertex atau menambahkan simpul, maka setiap simpul ditambahkan ke dalam graph akan memunculkan output simpul, nama simpulnya berhasil ditambahkan. Seperti yang terlihat di source code PPT ini ada 35 ya, ada 5 simpul yang ditambahkan. Dan setiap simpul akan selalu mengeluarkan output seperti ini ya, setiap simpul yang ditambahkan. Lalu lanjut, di sini adalah garis atau garis antara simpul ke simpul ditambahkan atau jalur ya, garis atau jalur itu ditambahkan pasti akan selalu menghasilkan output yang seperti ini. Di sini ada 5 juga. Nah, maka tertulis graf saat ini akan masuk nih di Jakarta, garisnya itu atau jalurnya itu ada apa saja, Jakarta Bandung, Jakarta Jogja, Jakarta Medan, dan seterusnya. Bandung juga begitu, Bandung Jakarta, Bandung Surabaya, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan output dari source code selanjutnya, yaitu fungsi dari menghapus atau delete vertex dan delete garis atau jalur tadi. Nah, di sini akan menghasilkan output yang seperti ini ya. Jadi setiap kita menghapus suatu simpul, maka bisa kita atur outputnya seperti apa, namun yang di source code kita pakai adalah menghapus kota Medan. Simpul Medan berhasil dihapus. Nah, jadi seolah-olah ini adalah visual loading gitu. Nah, untuk menghapus jalur atau garis juga sama outputnya, menghapus jalan antara Jakarta dan Jogja, dan seterusnya. Maka ntar dihasilkan graf yang saat ini adalah graf yang benar-benar saat ini. Jadi, graf yang sudah dihapus itu sudah tidak ada lagi. Lalu bisa kita lihat di FF stacksnya dari setiap simpul itu ada jalur apa saja, lalu BFS dari Jakarta atau simpul yang lain yang bisa kita pilih sesuai dengan source code yang kita pakai, itu bisa terlihat seperti itu. Pada kasus selanjutnya, terdapat 4 orang mahasiswa yang bernama Anya, Raihana, Ikvina, dan Nobel. Sebagai user, ingin mengetahui hubungan pertemanan antar keempat mahasiswa tersebut. Tetapi, dengan Anya tidak memiliki hubungan pertemanan dengan Nobel, dan sisanya mereka saling berteman. Buatkan graf yang dapat merepresentasikan hubungan pertemanan keempat mahasiswa tersebut. Sebelumnya, saya Ikvina, saya akan menjelaskan kode-kode yang digunakan dalam penyelesaian kasus sebelumnya. Pertama-tama, kita akan membuat sebuah kelas graph, di mana fungsi init sebagai konstruktor akan dipanggil pada saat
objek kelas graf dibuat. Lalu kita akan membuat atribut graf berupa dictionary kosong. Selanjutnya kita akan menambahkan simpul-simpul ke dalam graf menggunakan fungsi addVertex, di mana fungsi if akan memeriksa apakah simpul yang akan kita tambahkan sudah ada dalam graf atau belum. Lalu, jika belum, maka akan ditambahkan simpul ke dalam graf dengan daftar tetangga kosong. Jika simpul yang akan kita tambahkan ke dalam graf sudah ada, maka akan ditampilkan pesan simpul sudah ada dalam graf. Selain menambahkan simpul, kita juga bisa menghapus simpul yang sudah ada dalam graf menggunakan fungsi deleteVertex. Nah, fungsi if akan memeriksa apakah simpul yang akan dihapus ada dalam graf atau tidak. Jika iya, maka fungsi for akan mengiterasi semua tetangga dari simpul yang akan dihapus, dan akan dihapus simpul tersebut dari daftar tetangga lainnya. Jika simpul tidak ditemukan dalam graf, maka akan ditampilkan pesan simpul tidak ditemukan dalam graf. Selanjutnya kita akan menambahkan garis penghubung antara dua simpul menggunakan fungsi addEdge. Selanjutnya, fungsi if akan memeriksa apakah kedua simpul ada dalam graf atau tidak. Jika iya, maka akan ditambahkan ke dalam tetangga vertex. Nah, akan ditambahkan simpul vertex 1 ke dalam daftar tetangga vertex lainnya. Jika simpul tidak ada dalam graf, maka akan ditampilkan pesan pastikan kedua simpul ada dalam graf sebelum menambahkan garis penghubung. Kemudian, dengan fungsi displayGraph akan ditampilkan graf dalam bentuk agency list. Lalu, dengan fungsi for, mengiterasi setiap simpul dan tetangganya dalam graf, sehingga pada akhirnya akan ditampilkan simpul beserta daftar tetangganya untuk memudahkan pengguna melihat struktur graf. Kemudian, membuat objek G dari kelas graf yang berupa graf kosong, sehingga dapat digunakan untuk menambahkan simpul dan garis penghubung. Lalu, kita akan menambahkan simpul-simpul ke dalam graf dengan menggunakan fungsi addVertex. Fungsi ini juga akan memeriksa apakah simpul yang akan ditambahkan sudah berada dalam graf atau belum. Jika belum, maka simpul akan ditambahkan ke dalam graf. Namun, karena simpul-simpul yang telah ditambahkan belum ada hubungan, maka akan ditambahkan garis penghubung antara dua simpul dengan menggunakan fungsi addEdge. Fungsi ini akan memeriksa apakah dua simpul memiliki hubungan atau tidak. Jika iya, maka akan ditambahkan garis penghubung antara keduanya. Lalu, dengan fungsi displayGraph akan mengiterasi semua simpul dalam graf dan akan menampilkan setiap simpul beserta daftar tetangganya dalam bentuk agency list, sehingga memberikan gambaran visual tentang struktur graf yang telah dibentuk. Selanjutnya, fungsi DFS rekursi digunakan untuk melakukan pencarian DFS atau Depth First Search pada graf menggunakan rekursi. Prosesnya dimulai dengan memeriksa apakah simpul node sudah ada dalam daftar visit. Jika belum, simpul tersebut ditambahkan ke dalam daftar. Kemudian, untuk setiap tetangga atau neighbor dari simpul node, fungsi rekursif dipanggil untuk tetangga tersebut. Selanjutnya, fungsi DFS stack. Fungsi ini melakukan pencarian DFS atau Depth First Search pada graf menggunakan stack, bukan rekursi. Prosesnya dimulai dengan menggunakan simpul start. Simpul tersebut dimasukkan ke dalam stack. Selama stack tidak kosong,
simpul yang ada di puncak stack diambil, dan jika belum dikunjungi, simpul tersebut ditambahkan ke daftar visit. Kemudian semua tetangga dari simpul tersebut dimasukkan ke dalam stack untuk dikunjungi. Selanjutnya, fungsi BFS digunakan untuk melakukan pencarian BFS atau Breadth First Search pada graf dengan menggunakan antrian atau queue. Prosesnya dimulai dari simpul start. Simpul tersebut dimasukkan ke dalam queue. Selama queue tidak kosong, simpul yang ada di bagian depan queue diambil, dan jika simpul tersebut belum dikunjungi, maka simpul tersebut dimasukkan ke dalam daftar visit. Kemudian, semua tetangga dari simpul tersebut dimasukkan ke dalam queue untuk dikunjungi berikutnya, dan hasilnya akan ditampilkan. Nah, dari input yang telah dilakukan sebelumnya, maka output dari contoh kasus yang kedua ini, yaitu yang pertama mengenai penambahan simpul, yang dimana ada 4 simpul yang berhasil ditambahkan ke dalam graf, yaitu simpul A-nya, ada Raihana, kemudian ada Ekvina, dan ada Nobel. Kemudian selanjutnya itu penambahan garis, yang dimana garis atau edge itu yang menghubungkan simpul-simpul yang telah ditambahkan, yang menciptakan hubungan antara simpul sebagai berikut, yaitu A-nya, itu ditambahkan garis antara A-nya dan Raihana, kemudian ditambahkan garis antara A-nya dan Ekvina, kemudian ditambahkan garis antara Raihana dan Ekvina, kemudian ditambahkan garis antara Raihana dengan Nobel, kemudian ada garis yang ditambahkan antara Ekvina dengan Nobel, yang dimana garis ini merepresentasikan hubungan antara simpul yang dihubungkan. Kemudian selanjutnya mengenai representasi graf. Nah, graf saat ini tuh direpresentasikan dalam bentuk adjacency list, yang dimana setiap simpul itu berisi daftar simpul tetangga yang terhubung dengannya, yang dimana graf saat ini simpul A-nya itu terhubung dengan simpul Raihana dan Ekvina, kemudian simpul Raihana itu terhubung dengan simpul A-nya Ekvina dan Nobel, kemudian simpul Ekvina itu terhubung dengan simpul A-nya Raihana dan Nobel, kemudian simpul Nobel itu terhubung dengan Raihana dan Ekvina. Kemudian untuk penelusuran dari graf sendiri terdapat 2 metode yang digunakan di sini, yaitu ada DFS secara rekursi ataupun stack, dan ada secara BFS. Nah, pada DFS sendiri, yang dimana yang secara rekursif itu menggunakan pendekatan rekursif untuk menjelajahi simpul secara mendalam, yang dimana urutan penelusurannya itu sehingga menjadi A-nya Raihana, Ekvina, Nobel. Nah, kemudian secara stack itu menggunakan pendekatan berbasis stack, yang dimana untuk diimplementasikan iteratif, sehingga untuk urutannya itu sama seperti pendekatan rekursif, yaitu hanya Raihana, Ekvina, dan Nobel. Selanjutnya yaitu mengenai penelusuran BFS, yang dimana penelusuran menggunakan metode BFS ini menghasilkan urutan yang itu menghasilkan urutan A-nya Raihana, Ekvina, Nobel. Nah, penelusuran BFS ini menunjukkan eksplorasi dari simpul terdekat sebelum menjelajahi simpul-simpul yang lebih jauh. Nah, mungkin secara jelasnya output yang dihasilkan ini dapat kita lihat pada model graf selanjutnya. Nah, mungkin lebih jelasnya untuk hasil output dari contoh kasus yang kedua itu direpresentasikan dalam bentuk gambar graf seperti ini, yang dimana pertama tadi dimulai dengan penambahan simpul, yang dimana simpul yang ditambahkan itu ada simpul A-nya Raihana, Ekvina, dan Nobel. Nah, kemudian selanjutnya itu penambahan garis atau penambahan hubungan antar simpul, yang dimana A-nya itu terhubung dengan Raihana, A-nya terhubung dengan Ekvina, kemudian Raihana terhubung dengan Ekvina, kemudian Raihana terhubung dengan Nobel, kemudian juga Ekvina terhubung dengan Nobel. Nah, selanjutnya itu direpresentasikan dalam bentuk graf, ya seperti ini, dalam bentuk graf, yang dimana A-nya itu terhubung dengan Raihana dan Ekvina, kemudian Raihana itu terhubung dengan A-nya dengan Ekvina dan Nobel, kemudian Ekvina itu terhubung dengan A-nya terhubung dengan Raihana dan Nobel, selanjutnya Nobel juga terhubung dengan Raihana dan Ekvina. Nah, sesuai dengan contoh kasus yang dijelaskan, yaitu pada kasus 2, yang dimana A-nya itu tidak memiliki hubungan dengan Nobel, begitupun dengan Nobel yang tidak memiliki hubungan dengan A-nya, seperti itu. Kemudian
Sehingga dari representasi graf yang dihasilkan, graf ini itu graf yang tidak berarah karena semua garis penghubung bersifat dua arah. Yang dimana contohnya itu A-nya terhubung dengan Raihana, sebaliknya Raihana juga terhubung dengan A-nya. Nah, graf juga terhubung. Nah, graf ini juga termasuk juga sebagai graf terhubung yang dimana semua simpul ini memiliki jalur ke simpul lainnya. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan mengenai modul 8 tentang graf bagian yang kedua pada praktikum struktur data. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan semoga apa yang telah kami jelaskan dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.